Banjir lagi. Desember 2025 kita tutup dengan air mata dan darah di Sumatera. Januari 2026 kita buka dengan rentetan banjir yang seolah tak berkesudahan. Selamat datang di Indonesia, negara kepulauan yang kini lebih mirip negara genangan. Di sini status siaga banjir sudah jadi rutinitas kalender, persis di sebelah jadwal bayar pajak. Tapi tahun ini ada yang berbeda. Baunya lebih menyengat, bukan cuma bau sampah atau lumpur, tapi bau kebohongan narasi yang makin kuat. Di satu sisi, tangan kanan saya memegang rilis resmi dari BMKG. Bahasanya canggih, penuh dengan istilah langit yang membuat kita merasa kecil. Saya Anand Surya, inilah Point of View, Vindo News. Menurut Deputi Meteorologi, kita sekarang sedang dihajar oleh bencana hidrometeorologi basah. Penyebabnya adalah dinamika atmosfer yang kompleks. Ada fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO yang aktif menari-nari di ekuator. Ditambah penguatan monsun Asia yang meniupkan uap air raksasa dari Laut China Selatan. Data curah hujannya memang nggak bohong. Tembus 100 sampai 150 mm per hari di berbagai wilayah. Dalam kamus meteorologi, angka itu masuk kategori ekstrim. Jadi ya, kesimpulannya versi birokrat selalu sama. Ini salah cuaca. Ini anomali alam. Mohon bersabar, ini ujian Tuhan. Narasi yang sempurna untuk cuci tangan. Tuhan dan awan cumulonimbus selalu jadi terdakwa yang tidak bisa menyewa pengacara untuk membela diri di pengadilan. Tapi coba kita lihat tangan kiri saya. Ini tusukan realita dari teman-teman aktivis lingkungan. Walhi, Jatam, Pantau Gambut, dan Konsorsium Pembaruan Agraria. Mereka tidak bicara soal apa yang jatuh dari langit. Mereka bicara soal apa yang rusak dan hilang di bumi. Dan data mereka bilang dengan tegas, ini bukan bencana alam. Ini adalah kejahatan ekologis yang terstruktur. Mari kita bedah satu persatu dengan pisau analisis yang lebih tajam. Biar jelas nih siapa yang sedang membohongi publik. Pertama, kita lihat Sumatera di akhir tahun kemarin. Aceh, Sumbar, Sumut. Ya, mereka dilanda banjir bandang. BMKG bilang hujannya deras. Oke, itu fakta valid. Tapi pertanyaannya, kenapa airnya membawa lumpur coklat dan juga kayu gelondongan yang ujungnya rapi bekas gergaji mesin? Alam tidak memotong kayu dengan rapi, saudara-saudara. Itu kerjaan gergaji manusia. Data Walhi menjawabnya dengan brutal. Tutupan hutan di daerah aliran sungai di sana sudah kritis, di bawah 30%. Hutan lindung yang harusnya jadi payung raksasa dan pengikat tanah sudah botak. Berubah jadi kebun sawit monokultur skala besar. Berubah jadi tambang emas ilegal yang seolah-olah dibiarkan begitu saja. Jadi saat hujan 150 mm itu turun, tanah tidak punya daya serap lagi. Air itu meluncur bebas seperti water cannon, menghantam desa dan sawah di bawahnya. Itu bukan takdir, itu adalah hasil korupsi perizinan dan lemahnya penegakan hukum di sektor kehutanan. Kedua, Kalimantan Selatan di awal Januari ini. Banjir tipe calap, artinya airnya tenang tapi mematikan karena tidak mau surut dalam tempo berminggu-minggu. Rumah orang jadi akuarium raksasa. Alasannya klasik, sungai meluap karena air laut pasang. Ya, itu omong kosong untuk menutupi fakta yang lebih mengerikan. Coba kita buka peta perizinan versi Jatam. Hampir 50% wilayah Kalsel itu sudah dibebani izin usaha pertambangan dan juga hak guna usaha sawit. Wah. Lahan gambut dan rawa yang tugas alaminya menyerap air seperti spons ini sudah rusak parah. Kanal-kanal sawit yang dibuat sembarangan mengacak-acak sistem hidrologi alami. Tanah di sana sudah jenuh, sudah overload katanya. Ya, ibaratnya gelas yang sudah penuh dengan batu bara. Mau dituangi air sedikit saja pasti tumpah.
Jadi jangan salahkan hujan yang awet, tapi salahkan tanah yang sudah tidak punya pori-pori karena ditutup lubang tambang. Yang ketiga nih, Pulau Jawa hari ini Pantura lumpuh total, Demak, Kudus, Pati, tenggelam. Kereta api lintas utara batal jalan. Kerugian logistik mencapai triliunan rupiah per hari. Penyebabnya? Ya, lagi-lagi tanggul jebol katanya. Apa cuma karena debit air naik? Tidak. Para ahli geologi dan juga tata ruang sudah teriak lama soal land subsidence atau penurunan muka tanah. Pesisir utara Jawa itu tanahnya turun 10-12 cm per tahun karena kawasan industri menyedot air tanah secara rakus dan tidak terkendali. Ya, akibatnya posisi dasar sungai jadi lebih tinggi dari daratan pemukiman. Kita ini hidup di bawah permukaan air. Ditambah lagi, hulu Jawa Tengah di Pegunungan Kendeng sudah dibabat dan dibom untuk pabrik semen dan juga perumahan. Air dari atas lari kencang bak balapan. Sementara wadah di bawahnya ya makin ceper dan juga ambles. Jebolnya tanggul itu adalah konsekuensi logis dari ketamakan industri. Dan keempat, mari kita bicara soal ibu kota nih. Atau ya mungkin sebentar lagi akan jadi mantan ibu kota ya, Jakarta. Januari 2026 ini, Jakarta kembali menunjukkan wajah aslinya sebagai kota yang rapuh. Banjir di sini punya kasta. Kalau yang tenggelam kawasan elit seperti Kemang atau Pluit, ya disebutnya genangan yang menghambat aktivitas ekonomi. Tapi kalau yang tenggelam kampung di bantaran kali, disebutnya warga yang bandel dan gak mau digusur. Padahal masalahnya adalah triple threat. Hujan lokal ekstrim, banjir kiriman dari Bogor yang hutannya juga hilang, dan banjirop dari Laut Jawa. Jakarta Utara tenggelam karena tanahnya turun hingga 20 cm per tahun di beberapa titik. Pompa air yang dibanggakan pemerintah provinsi itu hanyalah alat bantu pernapasan. Begitu listrik mati atau pompa rusak, Jakarta hanyalah ember bocor. Solusi sumur resapan yang dulu digembar-gemborkan terbukti tidak efektif menangani volume air skala masif jika tanahnya sendiri sudah jenuh air. Dan ini poin terpentingnya ya. Kenapa semua kekacauan ini terus berulang? Jawabannya ada pada lembar kertas kebijakan. Rencana tata ruang wilayah atau RT/RW kita seringkali hanya jadi macan kertas. Atau lebih parah lagi, RT/RW-nya yang mengalah pada pelanggaran. Sindo News berpendapat, ya ketika sebuah kawasan resapan air dibangun jadi mal atau pabrik, bukan bangunannya yang dirobohkan, tapi peta tata ruangnya yang direvisi dan diputihkan. Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL seringkali hanya jadi formalitas administrasi, copy paste, yang penting investasi masuk. Undang-undang Cipta Kerja yang mempermudah perizinan seringkali mengabaikan aspek daya dukung lingkungan demi mengejar pertumbuhan ekonomi semu. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi itu dimakan sendiri oleh biaya pemulihan bencana yang jauh lebih mahal. Jadi ya, tolong berhenti main drama. Berhenti menyebut banjir ini sebagai musibah tahunan yang harus diterima dengan ikhlas. Hujan itu rahmat. Dia adalah siklus hidrologi yang sudah ada sejak bumi ini tercipta. Dia tidak pernah salah. Yang salah adalah manusia yang serakah merampas rumah bagi air. Dalam dokumen tertulis kawasan konservasi di lapangan jadi kawasan ekstraksi. Banjir 2025 sampai 2026 ini bukan ujian kesabaran. Ini adalah ujian kecerdasan dan hati nurani. Sampai kapan kita mau menormalisasi hidup di tengah bencana? Selama izin perusakan alam masih diobral, selama penegakan hukum lingkungan masih tumpul ke atas, jangan harap tahun depan Indonesia bakal kering. Siapkan saja pelampung dan perahu karet, karena kalau kita terus diam dan membiarkan alam diperkosa, kita bukan cuma akan kebasahan. Kita akan tenggelam dalam kebodohan dan ketamakan kita sendiri. Sebagai pengingat bahwa air selalu jujur. Dia hanya akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan jangan-jangan hari ini tempat terendah itu adalah moralitas pengelolaan lingkungan kita. Saya Anan Surya, sampai jumpa.